Deddy Mulyadi akan pangkas dana hibah untuk pesantren. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pangkas dana hibah untuk pesantren dalam anggaran pendapatan daerah, APBD, 2025. Tak cuma pesantren, organisasi lain seperti PMI, KPID, KNPI, NPCI, KORMI, KONI, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jabar, Kanwil Kemenak Jabar hingga organisasi keagamaan yakni NU dan Persis pun ikut kena pemangkasan. Nilai pemangkasan anggaran hibah terhadap sejumlah organisasi itu pun bervariasi, mulai dari 1 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah. Deddy Mulyadi beralasan, kebijakan itu adalah bagian dari upaya membenahi manajemen tata kelola hibah yang dianggap ugal-ugalan. 1. Agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja, ujar Deddy Mulyadi, Kamis, 24 April 2025. Sementara itu, terdapat lembaga atau organisasi yang nilainya tidak berubah, seperti hibah bantuan keuangan kepada partai politik di Jabar, nilainya dihitung berdasar perolehan suara masing-masing. Lalu ada juga hibah dana operasional organisasi ke sejumlah instansi vertikal di Jabar yang nilai anggarannya juga tak terusik. Misalnya untuk Polda Jabar 44,963 miliar rupiah, Pangkalan TNI Al Bandung 16,5 miliar rupiah, hingga Kodam 3 Siliwangi 54 miliar rupiah. Deddy mengaku sudah bertemu dengan Kemenak seluruh Jabar, agar ke depan pemberian hibah ini terdistribusi dengan rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi, pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak, katanya. Selama ini, kata dia, bantuan-bantuan hibah yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar rupiah, 5 miliar rupiah, ada yang 25 miliar rupiah, ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar rupiah, ucapnya. Kedepan, Deddy akan mengubah mekanisme penyaluran hibah, karena selama ini dia menganggap banyak yayasan yang menerima hibah, tapi yayasannya bodong. Ya, boleh lo saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan, katanya. Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama, tambahnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku tidak akan mengurangi aktivitasnya dalam bekerja, meski mendapat ancaman pembunuhan. Sebelumnya, Deddy Mulyadi dikabarkan mendapatkan ancaman pembunuhan saat live di media sosialnya beberapa waktu lalu. Ancaman tersebut disampaikan oleh salah seorang netizen dalam komentar live chat di YouTube Kang Deddy Mulyadi, Senin 21 April malam. Pemilik akun bernama Wo itu menulis akan meledakkan diri hingga menyuruh orang untuk melukai Deddy.